Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Dalam video ini saya ingin menyampaikan soal bagaimana cara memperbanyak E4 ya, tapi tidak menggunakan molase atau gula merah, bahkan gula putih. Jadi tidak banyak modal gitu ya, modalnya tidak menggunakan gula, karena gula kan harus beli. Sementara para petani mungkin kalau dalam skala besar agak sulit, kalau sedikit mungkin tidak masalah ya. Seperti kalau gula itu rata-rata sekarang kalau gula merah kan 20 ribuan atau gula pasir 12,5 sekilo. Nah, kita bisa menggunakan sampai setengah kilo misalnya. Itu kan lumayan harganya. Nah, sebenarnya untuk memperbanyak E4 ini kita memang menggunakan gula-gulaan, maksudnya yang manis gitu, karena itu adalah makanan dari bakteri Lactobacillus ini yang ada di dalam E4. Nah, ada penggantinya itu bisa kita dapatkan dari beberapa tumbuhan yang memang mengandung unsur gula. Bisa misalnya buah-buahan manis ya, misalnya nenas atau sawo. Nah, itu kita blender lalu kita masukkan ke campuran ini. Jadi dia manisnya itulah menjadi makanan bagi Lactobacillus, bakteri Lactobacillus ini. Tetapi kan itu mahal juga kan, ya harus beli nenas dulu atau beli sawo dulu. Kan lebih baik kita makan daripada kita jadikan untuk umpan atau makanan dari Lactobacillus ini, sama dengan membeli gula jadinya. Nah, ada buah-buahan yang kita bisa dapat dengan bahkan gratis ya, misalnya ini ya, ini adalah air kelapa ya. Air kelapa ini kalau kita beli kelapa, beli santan atau beli kelapanya, kita bisa minta dia, orang itu akan biasanya akan memberikan. Nah, kalau kami di sini itu bisa minta secara gratis, jadi tidak usah beli. Nah, kita coba dulu berapa banyak, karena untuk 5 liter ya, 5 liter air galon ini, jerigen ini isinya 5 liter air, paling kurang 1 liter diperlukan. Nah, kita coba berapa yang kita dapatkan di sini. Ini ukurannya botol ini, air mineral ini 1,5 liter. Jadi kita coba kira-kira bisa berapa dia sampainya. Kalau penuh berarti dia jumlahnya 1,5 liter. Kalau separuh berarti tidak sampai 1 liter. Ya, berarti ini sekitar 1 liter ya. Ini isinya, bukan merek apa ya. Isinya penuh, kalau penuh nih 1,5 liter. Ini sekitar 1 liter kurang. Saya kira ini sudah cukup ya untuk 5 liter air. Ini air putih. Nah, ini saya isi hanya kira-kira 3,5 atau 4 liter ya. Jadi biar nanti bisa ditambahkan dengan air ini. Kita masukkan kemari dulu untuk disalin. Ya. Sekitar 4 liter atau 4,5 atau 3,5 ya. Jadi kalau kurang kita tambahkan saja airnya. Lalu E4-nya ya, ini E4-nya
kita tambahkan 10 tutup botol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 tutup botol cukup. Lalu kita aduk ya, kita aduk dulu. E4 ini E4 untuk perikanan ya, kali ini untuk perikanan kita gunakan. Nah, lalu kita tambahkan air kelapa tadi yang kira-kira isinya 1 liter. Makin banyak sebenarnya makin bagus, bisa 2 liter bagus. Ini takaran minimal saja ya, karena gula dari air kelapa ini tidak terlalu banyak ya, tapi bagus untuk campuran, untuk pengganti dari gula. Kandungan gulanya pada air kelapa ini tidak terlalu banyak karena dia tidak terlalu manis juga. Nah, setelah kita aduk, kita masukkan ke dalam jerigen. Ini jerigennya juga tidak seharusnya kita penuhkan ya, jadi harus disisakan sedikit karena kita melakukan fermentasi ini dengan cara anaerob, artinya tidak dengan bantuan udara, dia tertutup dari udara sehingga perlu ada ruang untuk agar gasnya tidak meledak ya, tidak meledak. Ketika dia mulai berfermentasi, dia akan menghasilkan gas yang apabila kita gunakan bahan yang kurang kuat seperti botol minuman seperti ini, maka bisa meledak atau paling tidak dia menggembung gitu karena tekanan udaranya, gasnya sangat kuat. Nah, itu bisa didapatkan biasanya setelah beberapa hari ya, 5 atau 6 hari. Ya, jadi ini hasilnya. Kira-kira kita kosongkan sedikit ya, paling maksimal seginilah ya. Jadi ini sebenarnya masih bisa kita isi, tapi kita tidak apa-apa, kita segini saja. Jadi ini mungkin cuma sekitar 4,5 liter, jadi tidak sampai dia 5 liter. Kita tutup. Nah, setelah kita tutup nanti kita biarkan sehari. Besoknya harus kita buka untuk mengeluarkan gas metannya, karena biasanya akan keluar gasnya. Lalu tiap hari selama sepekan paling kurang ya, dan dia biasanya jadi setelah 2 pekan, makin lama makin bagus, bisa 3 pekan, bisa sebulan, dan setelah itu bisa digunakan karena bakterinya sudah sempurna berkembang menjadi bakteri yang baru karena makanannya, proses fermentasinya sudah tuntas. Demikian saja video kita kali ini. Terima kasih atas tontonannya. Mohon di-share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.